Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Masrifah MSI selaku pengampu mata kuliah isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Fahmi Ridki Abdul Aziz dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas A. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam. Semoga apa yang akan saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja kepada materinya. Nah, sebelum melanjut kepada materinya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu latar belakang atau pendahuluannya. Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Namun, perkembangan zaman membawa berbagai tantangan baru seperti globalisasi, digitalisasi, moderasi beragama, dan juga radikalisme. Kondisi ini menuntut pendidikan Islam harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, kajian isu-isu kontemporer penting dilakukan agar pendidikan Islam tetap relevan, maju, dan juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Langsung saja kepada materinya. Materi yang pertama yaitu karakteristik dan dinamika isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Isu-isu kontemporer pendidikan Islam adalah berbagai persoalan, tantangan, dan juga perkembangan baru yang muncul dalam dunia pendidikan Islam seiring perubahan zaman. Konsepnya yaitu pendidikan Islam harus adaptif, inovatif, serta berlandaskan Al-Quran serta Sunnah. Untuk dalil Al-Qur'annya terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Terkaitan dari ayat ini yaitu menunjukkan bahwa perubahan dan kemajuan pendidikan Islam harus dimulai dari usaha memperbaiki sistem, kualitas sumber daya manusianya, dan juga dari metode pembelajaran agar mampu menjawab tantangan zaman. Dalil hadisnya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya hikmah adalah barang hilang milik orang mukmin dimanapun ia menemukannya maka ia lebih berhak atasnya. Selanjutnya ada urgensi kajian isu kontemporer bagi pengembangan pendidikan Islam. Mempelajari kajian isu kontemporer ini sangat penting terutama untuk memahami tantangan baru yang akan dihadapi pendidikan Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Konsepnya yaitu meliputi pembaruan kurikulum, metode, dan juga peningkatan kualitas pendidikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Dalil Al-Qur'annya terdapat dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan juga berilmu beberapa derajat. Dalil hadisnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan juga muslimat. Keterkaitan dari ayat ini menegaskan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan sehingga pendidikan Islam harus terus dikembangkan melalui kajian isu-isu baru agar kualitas umat semakin meningkat.
Materi selanjutnya yaitu digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam. Digitalisasi dalam pendidikan Islam adalah penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan proses penyebaran ilmu. Konsepnya yaitu memanfaatkan internet sebagai aplikasi belajar dan menggunakan media daring secara bijak dan produktif. Dalil Al-Qur'annya terdapat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalil hadisnya, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Terkaitan dari ayat ini yaitu perintah membaca menunjukkan pentingnya mencari ilmu. Di era digital, teknologi menjadi sarana baru untuk membaca, belajar, dan juga memperoleh pengetahuan secara luas dan juga secara cepat. Materi yang selanjutnya yaitu ada globalisasi dan modernisasi dalam pendidikan Islam. Globalisasi adalah proses keterhubungan dunia, sedangkan modernisasi adalah perubahan menuju sistem yang lebih maju melalui ilmu dan teknologi. Konsepnya mengambil manfaat perkembangan modern tanpa harus kehilangan identitas keislaman. Dalil Al-Qur'annya terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dalil hadisnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Keterkaitannya, ayat ini berkaitan dengan globalisasi, yaitu adanya interaksi antar bangsa dan juga budaya. Pendidikan Islam harus mampu membangun kerjasama global tanpa kehilangan identitas keislaman. Selanjutnya ada moderasi beragama dan multikultural dalam pendidikan Islam. Moderasi beragama adalah sikap beragama secara seimbang dan toleran, sedangkan multikultural berarti keberagaman budaya dan keberagaman masyarakat. Konsepnya menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, persatuan, dan hidup damai dalam keberagaman. Dalil Al-Qur'annya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Demikianlah kami jadikan umat yang pertengahan atau moderat. Dalil hadisnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Keterkaitannya, ayat ini menegaskan bahwa umat Islam harus bersikap seimbang dan moderat. Pendidikan Islam harus menanamkan nilai-nilai toleransi dan menghargai keberagaman di antara masyarakat. Materi yang terakhir yaitu radikalisme, ekstremisme, dan upaya deradikalisasi melalui pendidikan Islam. Radikalisme adalah paham keras yang memaksakan kehendak, sedangkan ekstremisme adalah sikap berlebihan dalam memahami agama. Konsepnya menanamkan pemahaman Islam yang damai, moderat, dan menolak kekerasan melalui pendidikan. Dalil Al-Qur'annya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Ayat lain dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Yang artinya kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hadisnya, iyyakum wal ghuluwa fid din, yang artinya jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Hadis riwayat An-Nasa'i. Keterkaitannya, ayat ini menolak pemaksaan dan kekerasan atas nama agama. Pendidikan harus mengajarkan dakwah yang damai, bijaksana, dan penuh toleransi sebagai upaya deradikalisasi. Dapat disimpulkan, isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus terus berkembang sesuai tuntutan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Tantangan seperti globalisasi, digitalisasi, moderasi beragama, serta radikalisme menuntut adanya pembaruan sistem, metode, dan pola pikir dalam pendidikan Islam.
Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu bersifat adaptif, inklusif, dan inovatif agar tetap relevan di era modern. Dengan pengelolaan yang tepat, pendidikan Islam dapat melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia, toleran, serta mampu menghadapi perkembangan zaman. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.